warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, baik guru. Alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang text procedure. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar tentang text procedure? Belum guru. Oke, baik. Kalau begitu, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Yang dimaksud dengan text procedure itu adalah jenis teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu. Tujuan dari text procedure ini adalah untuk memberikan instruksi atau panduan kepada pembaca agar dapat menyelesaikan suatu tugas, kemudian atau aktivitas dengan benar. Teks ini sering digunakan dalam resep masakan, kemudian petunjuk penggunaan alat, kemudian instruksi permainan, dan lain-lain juga bisa ya. Kemudian selanjutnya itu struktur text procedure itu terdiri dari, pertama itu ada tujuan, kemudian langkah-langkah, ada ciri-ciri dan jenis. Untuk yang pertama kita akan bahas tujuan. Text procedure itu bertujuan untuk memberikan instruksi atau petunjuk tentang cara melakukan. Kemudian ini bisa berupa cara membuat suatu produk, cara melakukan suatu kegiatan, atau cara menggunakan suatu alat. Kemudian langkah-langkahnya itu, text procedure ini berisi langkah-langkah yang disusun secara urut dan sistematis sehingga pembaca itu dapat mengikuti arahan dengan mudah dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada ciri-ciri. Ciri-cirinya itu yang pertama itu menggunakan kalimat perintah. Nah, biasanya ada kalimat perintahnya tuh atau imperatif. Text procedure sering menggunakan kalimat perintah untuk memberikan instruksi seperti masukkan, nah itu bisa, kemudian tambahkan atau letakkan. Kemudian ciri selanjutnya itu menggunakan kata aktif. Nah, kata aktif ya, kata kerja yang digunakan dalam teks prosedur umumnya bersifat aktif seperti membuat, memasak, kemudian menggunakan. Selanjutnya menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Nah, ini kita sudah sering dengar ya kata-kata penghubung ini. Kata penghubung ini digunakan untuk menghubungkan langkah-langkah dalam teks prosedur seperti kemudian, selanjutnya, atau lalu. Oke, selanjutnya itu ada menggunakan kata keterangan. Nah, ini kata keterangan itu penting ya. Kata keterangan digunakan untuk memberikan informasi yang lebih detail, tentang waktu, tempat, cara, dan alat yang digunakan dalam teks prosedur itu sendiri. Selanjutnya jenis. Nah, ini ya. Teks prosedur dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti teks prosedur sederhana, teks prosedur protokol, dan teks prosedur kompleks. Nah, contohnya itu kalau yang teks prosedur sederhana itu, contohnya misalkan cara membuat kopi, cara memasak nasi goreng, kemudian cara membuat masker wajah. Kemudian contoh selanjutnya yaitu contoh dari teks prosedur protokol. Cara memasak mie instan, misalkan cara membuat SIM, cara menggunakan alat elektronik, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir itu contoh dari teks prosedur kompleks, yaitu cara membangun rumah. Nah, kemudian cara membuat produk rumahan,
Contohnya mungkin kayak mau bikin amplang dan segala macam ya. Kemudian cara mengoperasikan mesin industri seperti itu. Tapi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi kesimpulannya teks prosedur itu teks yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dengan memahami ciri-ciri, struktur dan jenis teks prosedur, kita dapat memahami dan mengikuti berbagai instruksi dengan sangat mudah. Jadi, karena tidak ada yang bertanya, nah sekarang Ustazah yang akan bertanya. Jadi, dipersiapkan ya, Ustazah akan mempertanyakan tentang materi yang saya sampaikan tadi. Kira-kira kalian ada yang paham atau yang pura-pura paham? Nah, sekarang kita pikirkan. Baik, yang pertama Mbak Ulfa. Pertanyaan pertama untuk Ulfa ya. Nah, dengarkan. Untuk Ulfa, sebutkan jenis-jenis teks prosedur. Nah, jadi dijelaskan ya seperti yang saya jelaskan tadi. Silakan. Jenis-jenis teks prosedur itu ada 3 jenis. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yang kedua ada teks prosedur protokol, dan yang terakhir ada teks prosedur kompleks. Itu Bu Guru. Oke, hebat. Ya, tepuk tangan. Oke, betul ya. Jadi Ulfa memang betul-betul memperhatikan. Nah, sekarang bagaimana dengan Miftah? Kita akan menyaksikan ya. Baik, soal untuk Miftah. Kalau tujuan teks prosedur itu apa? Tujuan dari teks prosedur itu untuk memberikan instruksi atau petunjuk tentang melakukan sesuatu seperti membuat produk dan cara melakukan sesuatu kegiatan. Oke, barakallah. Hebat ya, betul semua. Jadi apa namanya? Teks prosedur itu seperti alhamdulillah ya, bagus sekali ya, semuanya sudah memahami tentang teks prosedur itu. Jadi sekali lagi kesimpulannya, teks prosedur itu teks yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami ciri-ciri struktur dan jenis teks prosedur, kita dapat memahami dan mengikuti berbagai instruksi dengan lebih mudah. Baik, jadi demikian ya anak-anak penjelasan tentang teks prosedur. Dikarenakan waktu kita sudah habis, saya harap apa yang sudah sampaikan dan jelaskan hari ini, materi tentang teks prosedur ini semua bisa memahami dengan baik. Baiklah, sebelum kita akhiri, kita tutup sama-sama dengan membaca Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.